Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Boa mau bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Selamat mendengarkan. Diceritakan, di negeri Nenawa dikaruniai berkah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dalam kecukupan dan kemakmuran. Namun sayangnya mereka sama buruknya dengan kaum Bani Israel. Mereka menyembah berhala dan selalu saja melalaikan dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus terus berdakwah bertahun-tahun lamanya. Tetapi penduduk Ninawa tetap tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus. Bahkan mereka tidak takut terhadap ancaman, azab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap saja menyembah patung-patung dan benda lainnya. Sikap membangkang penduduk Nenawa tersebut membuat Nabi Yunus marah, hingga akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk hijrah ke negeri lain. Sebelum pergi, Nabi Yunus mengingatkan akan datangnya azab atau siksaan dari Allah yang sangat pedih. Namun, pesan itu tetap tidak dihiraukan. Sepeninggalnya Nabi Yunus, hukum dari Allah benar-benar datang. Gelombang panas datang menerjang, sawah dan ladang mengering, sampai sungai tak lagi berisi air. Hujan pun tidak turun. Di tengah-tengah bencana itu, penduduk barulah sadar bahwa perkataan Nabi Yunus itu benar, bahwa Allah Tuhan semesta alam dan tiada Tuhan selain Allah. Sementara itu, Nabi Yunus menumpang sebuah perahu untuk pergi ke negeri seberang. Namun, di tengah jalan, badai mengamuk membuat perahu terombang-ambing lama-kelamaan. Air pun masuk ke dalam perahu. Untuk mengurangi beban perahu, nahkoda memerintahkan penumpang untuk membuang semua barang. Namun, perahu masih saja terguncang. Nahkoda pun memutuskan untuk membuang salah satu penumpang ke laut. Pengundian pun dilakukan. Ternyata pengundian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus sebanyak 3 kali berturut-turut. Undian selalu jatuh kepada Nabi Yunus. Hingga akhirnya Nabi Yunus ikhlas jika dirinya harus dibuang ke laut untuk menyelamatkan perahu tersebut. Dan Nabi Yunus meloncat ke laut yang mengganas karena badai. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus benar-benar ditelan oleh ikan paus. Kini dia berada dalam perut ikan paus. Nabi Yunus terus-menerus berzikir dan berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan. Berikut adalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Setelah berhari-hari lamanya, ikan paus itu menepi ke pantai. Nabi Yunus bersyukur karena ia masih hidup dan bisa keluar dari perut ikan paus. Meski demikian, ia keluar dalam keadaan sakit karena berhari-hari tidak makan dan tidak minum. Kemudian Allah menumbuhkan pohon labu untuk Nabi Yunus. Nabi Yunus diperkenankan untuk makan buah labu tersebut hingga akhirnya tubuh Nabi Yunus kembali sehat. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke negeri Nenawa. Nabi Yunus pun mematuhi perintah Allah. Penduduk Nenawa yang telah bertobat menyambut Nabi Yunus dengan penuh sukacita.
dan mereka pun berjanji untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi Yunus. Sekian cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Jalan-jalan ke kota Kenari, pulang-pulang bawa nangka. Semoga kita bisa berjumpa lagi di cerita berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.